Good morning, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Femi Eka Kartika atau yang mewakili dari Deputi Koordinasi untuk peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang saya hormati Ibu Siti Aziza, Deputi Kewirausahaan atau yang mewakili dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang saya hormati Mrs. Carrie Sun from Senior Advisor International Public Policy and Government Affairs INT Group. Mr. Vincent Iswara, CEO and Co-founder of Dana Indonesia. Dan yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menghadiri acara penutupan tentang pelatihan 10 kali 1000 pelatihan di bidang fintech. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini Indonesia berdasarkan data yang ada, itu PDB nasional kita disumbang 60% dari UMKM. Kemudian 60% dari UMKM tersebut dikelola oleh para perempuan atau para ibu-ibu, atau biasanya kita sebut sebagai emak-emak. Kemudian 60% bidang usaha yang ada adalah kuliner. Jadi ini adalah kesempatan atau ini adalah suatu potensi untuk kita bisa mengembangkan bersama tentang potensi ekonomi yang cukup besar. Dan kalau kita lihat di tahun 2022 sendiri, fintech ini menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,45% atau produk domestik bruto lebih dari 60 triliun. Jadi ini cukup berpotensi. Terus kemudian kalau kita lihat sektor UMKM di Indonesia, kita punya target 50% atau 64 juta UMKM ini menggunakan platform digital di dalam melakukan penjualannya. Dan kemudian target onboarding UMKM ke platform digital ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi menjadi suatu potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia dan menjadikan fintech sebagai kontributor penting di dalam digitalisasi UMKM. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini berusaha untuk melakukan transformasi digital, sudah menyusun suatu roadmap Indonesia Digital tahun 2021 sampai tahun 2024, yaitu selesainya pemerintahan saat ini, dengan menyusun 4 sektor utama. Yang pertama adalah infrastruktur digital. Jadi kita akan membangun BTS di seluruh desa-desa yang ada, terutama di wilayah 3T,
bersama dengan operator yang tugasnya di wilayah perkotaan, agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses internet, kemudian mereka bisa memanfaatkan potensi yang besar yang tadi sudah disampaikan di depan. Kemudian pilar yang kedua itu adalah sektor pemerintahan digital. Dengan tumbuhnya UMKM yang cukup pesat, kemudian dengan berkontribusi terhadap penggunaan fintech, maka layanan publik pemerintahan juga dilakukan pertumbuhan atau diwujudkan menjadi suatu pemerintahan digital. Sehingga pelayanan publik menjadi lebih bagus, investasi menjadi lebih besar. Perizinan-perizinan menjadi lebih mudah diakses, tidak berbelit-belit dengan menggunakan teknologi digital. Kemudian sektor yang ketiga, ini adalah SDM. Jadi kita mewujudkan suatu masyarakat digital di Indonesia. Dalam hal ini kita mempunyai target sebesar 9 juta talenta digital yang harus ada di Indonesia untuk bisa merebut ekonomi digital. Dan kalau kita hitung, targetnya adalah 600.000 per tahun. Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, ini berkontribusi sebanyak 200.000 talenta digital per tahun. Jadi kami bekerjasama dengan ANT Group untuk melakukan pelatihan-pelatihan di bidang bisnis digital, khususnya bagaimana kita mengembangkan fintech ini dalam rangka untuk berkontribusi terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh UMKM. Kemudian pada sektor keempat, itu adalah ekonomi digital. Jadi ekonomi digital tidak akan bisa tumbuh kalau tidak ada SDM-nya, tidak ada infrastrukturnya, dan tidak ada fasilitatornya. Fasilitator itu adalah pemerintah. Maka dengan 4 sektor yang ada, kita harapkan pertumbuhan ekonomi digital menjadi lebih bagus, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita melihat data-data yang ada di OJK, per Agustus tahun 2022, pembiayaan untuk UMKM ini dilakukan oleh industri keuangan non-bank. Dalam hal ini adalah fintech, P2P lending, dan lembaga pembiayaan ini mencapai sebesar 151,9 triliun. Atau ini sebesar 32,97% dari seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh fintech atau lembaga pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan. Jadi potensinya sudah sangat luar biasa. Untuk itu saya berharap kepada ANT Group pada tahun 2023 kita bisa melakukan pelatihan kepada para pimpinan. Para pimpinan ini maksudnya adalah kalau di sektor private tentunya para manajer di level C, untuk para pimpinan-pimpinan atau founder dari startup digital. Terus kemudian juga terhadap kepada pembuat keputusan, biasanya adalah setingkat eselon 2. Jadi kita harapkan bisa kita lakukan bersama kerjasama ini untuk bisa kita memberikan literasi kepada para pimpinan agar ini bisa didorong dan potensi-potensi itu bisa diambil. Kemudian juga menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI,
pada tahun 2020 masih terdapat 46,6 juta atau sebesar 77,6% UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan pembiayaan baik dari perbankan maupun dari lembaga non-bank. Jadi ini bisa, artinya kita bisa lakukan pemberdayaan. Di sini juga ada Kementerian Koperasi dan UMKM, terus kemudian ada Kementerian Menteri Koordinator di bidang pemberdayaan dan pengembangan manusia, khususnya di bidang bagaimana peningkatan terhadap wanita dan pemuda, sehingga hal ini bisa terus kita kembangkan. Berdasarkan pengalaman dari kita melakukan pelatihan-pelatihan, terutama di bidang digital entrepreneurship, yang dulu 2 tahun yang lalu ada masa pandemi, kemudian kita lakukan secara online, dan ternyata yang mengikuti, kalau kita buat statistiknya, yang menjadi peserta pelatihan, itu antara umur 25 tahun sampai kepada umur 30 tahun. Ini yang paling banyak. Kemudian ranking kedua adalah umur 45 atau umur 50 tahun ke atas. Jadi mereka yang punya potensi ini yang saya lihat mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang kewirausahaan. Artinya apa? Artinya mereka yang paling banyak ini adalah mereka yang baru lulus, baru menempuh pendidikan, mau berusaha untuk menjadi suatu wirausaha. Jadi tidak mengandalkan menjadi ASN, ya, atau menjadi PNS, atau menjadi pegawai di suatu perkantoran, tetapi bagaimana mereka bisa mengembangkan wirausahanya. Kemudian berikutnya, yang paling banyak presentasinya dari pelatihan yang kami adakan adalah mereka yang sudah selesai bekerja atau sudah pensiun, menjelang pensiun, ya, mempersiapkan untuk masa pensiun. Bahkan itu ada yang umurnya sudah mencapai 70 tahun. Jadi ini potensi-potensi yang bisa kita lakukan, dan kita berharap agar pendanaan, pembiayaan melalui fintech ini bisa lebih besar lagi, sehingga potensi ekonomi yang cukup besar ini betul-betul bisa kita rebut, ya, kita ambil dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia, bisa masuk kepada ekonomi digital. Terakhir, kami apresiasi kepada semua pihak, khususnya INT Group dan Dana Indonesia yang sudah bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika di dalam mendukung percepatan transformasi digital, khususnya untuk UMKM yang ada di Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya para peserta alumni, agar dapat berjejaring serta memperoleh pemahaman terkait dengan teknologi finansial atau fintech yang terbaru dan paling mutakhir di Indonesia serta peluangnya di masa depan. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.